silaturahmi dan konsolidasi penguatan program Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Cilegon yang dihadiri oleh Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Cilegon Alawi Mahmud, Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kota Cilegon Mas Duki, anggota Dewan DPRD Kota Cilegon dari Partai Amanat Nasional, serta para caleg dari Partai Amanat Nasional Kota Cilegon. Acara ini diadakan di Pantai Mabak Pulau Merak Selasa 18 Juli 2023. Acara ini diadakan di outdoor semata-mata untuk mengakomodir aspek wisata dan mencoba ulang kembali sambil mengilustrasikan pikiran kita hidup di tengah masyarakat sesungguhnya, dan inilah PAN, kata Alawi Mahmud di sela-sela acara. Dalam acara tersebut diperkenalkan seluruh caleg dari dapil masing-masing yang berada di Kota Cilegon. Ikut wawancara kontributor Lugas TV. Ya, terima kasih rekan-rekan media yang saya cintai. Hari ini Selasa, tepat tanggal 18 Juli tahun 2023, yang merupakan sudah menjelang tahap akhir, khususnya pemberkasan dokumen para bakal caleg. Dan alhamdulillah, bersyukurlah bahwa semua dokumen caleg dari DPD Partai Amanat Nasional sudah dinyatakan clear dan clean oleh KPUD Kota Cilegon. Ya, tentunya dengan tahapan itu saya merasa bangga atas kerjasama berbagi peran selama ini antara DPD, DPC, dan para segenap bakal caleg, artinya berjalan secara efektif dan berhasil guna. Kemudian beberapa program yang kita sampaikan pada hari ini juga merupakan bagian dari tahapan pemilu itu, yang kemudian di dalam silaturahmi ini, acara ini silakan untuk menikmati hidangan yang tersedia, kemudian bisa melaksanakan ibadah sholat lohor. Setelah itu kita kembali lagi tahapan pemilu yang telah kami lalui bersama. Nah, kemudian hari ini ada yang menarik bahwa diselenggarakannya bukan di gedung, tetapi kami memilih di pesisir semata-mata untuk mengakomodir aspek wisatanya begitu ya, dengan latar belakang laut dan lain sebagainya. Menu makan juga memang kita ciptakan untuk kembali kepada kebiasaan saya waktu kecil gitu ya. Bacakan seperti ini bukan hal yang baru buat saya, dan ingin coba kita ulang kembali dan sambil mengilustrasikan pikiran kita itu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang sesungguhnya. Ya, inilah PAN begitu ya. Mudah-mudahan dengan soliditas yang terbangun ini, walaupun memang ada beberapa misi di dalamnya, mudah-mudahan semuanya adalah terangkum di dalam satu tujuan untuk membersatukan Partai Amanat Nasional di Kota Cilegon dengan berbagai kepentingan yang ada di sekitar kita. Caleg kota, ada caleg provinsi, ada caleg RI, yang semuanya menurut saya caleg-caleg ini sudah layak kita terjunkan untuk mengisi dinamika politik, baik di institusi resmi ataupun di tengah-tengah masyarakat. Intinya, insya Allah kami tidak akan pernah lelah untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Amin. Makin optimis Ketua dengan beberapa tokoh yang gabung ke PAN sebagai bacalek. Ya, ada beberapa eksternal yang bergabung di PAN ini. Kalau tadinya PAN itu mempunyai 4 anggota fraksi, hari ini dengan bergabungnya Pak Buhaidir Romli, Pak Haji Rahmatullah dari Demokrat, Pak Buhaidir Romli dari Berkarya, yang memang mereka berdua incumbent, maka hari ini PAN Cilegon merasa punya 6 anggota fraksi secara de facto, walaupun jujurnya memang
4 anggota fraksi ya. Secara de facto anggota fraksi PAN hari ini bertambah 2 menjadi 6. Ya, diaku suka atau tidak suka ya seperti itu. De facto ada 6 anggota fraksi. Ketika fraksi itu mengambil sebuah kebijakan, maka konsekuensinya adalah yang saya maksud itu harus ikut kebijakan fraksi Partai Amanat Nasional di DPRD Kota Cilegon. Ada instruksi nggak Pak untuk teman-teman PAN di parlemen untuk bagaimana dia meningkatkan kinerjanya sehingga menjadi sesuatu yang menarik buat masyarakat dan berdampak terhadap pemilihan suara ke depan? Baik. Nah, sekarang ini kreativitas politik yang dibangun oleh individu masing-masing caleg itu sudah dimulai. Mudah-mudahan itu juga memberikan nuansa baru terhadap kita semua dan sekaligus menjadi harapan baru untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon melalui peranannya masing-masing, karena memang anggota fraksi ditugaskan untuk melayani seluruh masyarakat Kota Cilegon. Mudah-mudahan fungsi itu terus dijalankan tanpa lelah, tanpa ngeluh. Yakin di C1 C2 untuk PAN ke depan? Insya Allah yakin, itu pun kita masih bergantung kepada perolehan kursi. Kalau hari ini teman-teman itu optimis untuk meningkatkan jumlah kursi di DPD Kota Cilegon minimal 6, syukur-syukur 8 menjadi 10, ya itulah yang akan kita jadikan basic politik untuk menuju warna pilkada, baik C1 ataupun C2. Di siang hari ini momentum yang baik terkait dengan konsolidasi PAN Kota Cilegon. Maka terlihat bagaimana dari mulai DPC dan DPRD dan seluruh caleg, 40 caleg, itu sudah kita kelihatan bahwa ke depan paling tidak tadi yang disampaikan 6 kursi sampai 8 kursi kita akan raih. Apalagi sistem pemilu terbuka ini menjadi sebuah, semua orang punya kesempatan, maka kita berpikir realistis. Cibanan Citangkil kita realistis menjadi penambahan kursi yang hari ini 2, kita akan genjot menjadi 3 ya. Untuk dapil yang lainnya kita insya Allah kita yakin lah dari tim pengurusan DPD 2222 karena bicara individu-individu yang hari ini calon dari PAN. Yang ketiga tadi disampaikan bahwa momentum acaranya kenapa di pantai, karena konsepsi PAN itu bermain sambil mencari ilmu. Laibun dan walahun itulah yang kita tanamkan, maka konteks silaturahim yang hari ini dibangun oleh DPD PAN ngena, berbaur bersama-sama, saling mengeratkan barisan. Kita juga manuver individu-individu sudah mulai berjalan, karena kita berharap 6-8 kursi Cilegon akan kita raih. Kedepan harapan kita jelas, yang kita sudah teriakkan bahwa wali kota harus dari PAN, itu sudah menjadi komitmen kami di internal DPD, maka kami akan sekuat tenaga bagaimana mampu meraih 6-8 kursi itu. Apapun akan kita lakukan. Apapun yang akan kita lakukan, karena konsepsi dasar bahwa politik sebagai media dakwah, inilah saatnya kalau mau berdakwah berkorban dengan sekuat tenaga yang kita miliki, baik waktu maupun materi. Ya, kapan lagi? Nomor urut sudah selesai ya? Terkait dengan nomor urut tadi disampaikan, kita tetap mengikuti regulasi KPU. Tahapan-tahapan kita tunggu saja lah penetapan dari KPU. Yang pasti kami di internal sudah selesai, kita anggap sudah selesai. Terlepas bicara apa yang tadi disampaikan sambutan ketua bahwa puas tidak puas, ya inilah konsekuensi logis yang harus kita terima dari seluruh jajaran caleg. Kang Mas Duki, dari pandangan kami tugaskan selalu liput gerak-gerik Kang Mas Duki sebagai DPRD. Artinya kami memandang seperti kuda hitam pakai baju biru ini. Yakinkah maksimal kursi PAN nanti di pemilu yang akan datang? Dan andaikan maksimal, bagaimana ada koalisi? Maukah di posisi C2? PAN pandangan Kang Mas Duki. C2 atau C1 tergantung daripada hasil dari perolehan pileg. Ya, itu ya.
Hasil evaluasi. Karena sosok yang kita usung apa yang disampaikan tadi bahwa sosok ketua DPD layak dan masih banyak juga kader-kader di bawahnya yang siap untuk melakukan kontestasi di situ. Ya kan? Lihat kawan-kawan wartawan media, lihat bagaimana manuver-manuver kami, bagaimana di DPRD mengkritisi tentang kebijakan eksekutif. Ya. Itu salah satu tugas kami selaku kepanjangan tangan dari partai. Itu. Kang Mas Duki, terakhir. Selama ini krisis sekali terhadap eksekutif. Nggak takut hukum karma kalau PAN di eksekutif dengan sekian krisis? Kita berjanji jadi fraksi. Kalaupun emang kami ditakdirkan untuk menduduki eksekutif itu, kami tidak akan membabi buta melindungi itu, akan tetapi realistis. Bab mana yang akan kami lindungi dan bab mana yang emang akan kami lepas dengan begitu saja. Akan tetapi disinilah argumentasi politik. Karena bicara orang politik itu adalah bicara bagaimana kita berargumentasi tentang politik, tentang pendapat kita. Kalau misalkan eksekutif, contoh misalkan dari PAN itu kebijakannya itu salah, nggak mungkin kami lindungi, walaupun kan itu pengusung kami. Paling tidak dikomunikasikan, dijabarkan, dijelaskan. Bayangkan kalau misalkan nih, saya malah ke eksekutif, diundang oleh DPRD beberapa kali hearing misalkan, tidak pernah didatangi oleh kepala dinas. Disitulah kalau misalkan kami nanti itu terjadi seperti itu, maka wali kota misalkan yang dari PAN nanti suruh mengevaluasi kepala dinas itu ganti-ganti, karena bicara apapun, bicara DPRD, marwah DPRD juga harus dijaga oleh eksekutif, dan marwah eksekutif juga harus dijaga oleh kita. Itu hari ini mungkin melihat bagaimana manasnya hubungan eksekutif dengan DPRD akibat dari konteks miskomunikasi yang tidak saling menghargai itu saja. Sebetulnya momentum kemarin di mana saya sampaikan nih, maka PAN ke depan tidak akan melakukan sikap seperti itu. Apapun kondisinya ya. Syukur-syukur nanti ke depan kita berharap, karena yang kita usung hari ini adalah Pak Alawi Mahmud, ya hasil rakerda itu. Kita tidak akan membabi buta dan konyol akan melindungi Pak Alawi Mahmud misalkan. Kita akan mencoba dialektikal dengan kawan-kawan legislatif. Kalau ada hearing, ada undangan dari DPRD, hadiri kepala tidak boleh diwakili. Hari ini kan mewakili tanpa ada alasan yang jelas kemarin kan. Ya. Mungkin teman-teman media juga melihat. Ketika kemarin RPJ 8 kita tidak hadir, gimana marwahnya sama juga. Ya. Itu sebetulnya tidak ada polemik yang emang seperti apa, paling tidak komunikasi itulah yang harus dibangun. Makanya ke depan saya yakin bahwa PAN akan meraih eksekutif. Maka ketika meraih eksekutif itu kita jelas akan membangun sinergitas antara eksekutif dengan legislatif dengan skema komunikasi yang baik yang dua arah. Itu saja. Terima kasih.